Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Laila Wahyuni. Alhamdulillah pada hari ini saya dipertemukan dengan kalian dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kalian semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Namun jangan lupa tetaplah menjaga kesehatan. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang, yang setiap hari kita mendengar berita kematian. Di sosmed setiap hari kita buka ada berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetaplah menjaga kesehatan, tetap dengan protokol kesehatan, tetap dengan 5M. Jangan pernah mengabaikan, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang mungkin menurut kalian itu tidak mungkin terjadi. Dan makan makanan yang bergizi, berolahraga, itu juga bagian dari kalian menjaga kesehatan secara lahiriah. Namun tak lupa, kalian juga harus selalu menjaga kesehatan, mendekatkan diri kepada Allah sebagai upaya batiniah kalian. Sholat 5 waktu harus selalu kalian laksanakan, tak henti-hentinya, pokoknya setiap kali pertemuan, Bella akan selalu mengingatkan kalian untuk itu. Syukur-syukur ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Karena sholat-sholat itu sangat utama dan sangat bermanfaat buat kita yang melaksanakan. Kalau kalian pengen hidup mulia, laksanakanlah sholat tahajud. Kalau kalian kepengen hajat-hajat kalian dikabulkan, laksanakanlah sholat hajat. Dan kalau kalian ingin rizkinya dimudahkan oleh Allah, laksanakanlah sholat duha. Doalah selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak istighfar, tadarus Al-Quran, dan yang tak kalah pentingnya, karena kalian belajar dari rumah, tetap bantulah orang tua kalian. Jangan merepotkan orang tua. Di rumah jangan seperti majikan. Di rumah jangan seperti raja yang harus dilayani. Tapi justru kalian belajar untuk membantu orang tua, melayani mereka. Kalian sebagai siswa madrasah, tunjukkan karakter kalian bahwa kalian memiliki nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak yang pernah ditanamkan oleh Bapak Ibu guru kalian dari kelas 10, 11 sampai sekarang kelas 12. Kurang pinter nggak masalah, tapi memiliki akhlak yang mulia jauh lebih utama. Itu menurut saya. Dan pada kesempatan kali ini, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan menjelaskan materi tentang Al-Asma'ul Husna. Minggu kemarin, saya sudah nge-share satu buku Akidah Akhlak kelas 12. Buku itu akan kita pakai sebagai panduan kita belajar Akidah Akhlak selama 1 tahun. Jadi jangan hanya file saja yang boleh kirimkan, tapi sekali-kali dibuka sesuai dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Terutama kalian pelajari, kalian cermati, tidak hanya sekedar untuk mengerjakan tugas, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya akidah akhlak, guru tidak ingin kalian hanya nilainya 99, tapi akhlaknya buruk, akidahnya jelek. Saya lebih suka kalian nilainya, nilai standar lah 80, 85, 90, tapi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kalian luar biasa. Akidahnya bagus, akhlaknya bagus. Itu jauh lebih mulia dibandingkan nilainya 100, 99, sholatnya nggak pernah, akhlaknya terhadap orang tua buruk, itu jauh lebih jelek menurut Bella. Pada kesempatan kali ini, Bella akan menyampaikan 7 Asmaul Husna
Yang pertama ada Al-Afu, ada Ar-Razzaq, ada Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Ketika kalian dulu sekolah, mulai dari madrasah ibtidaiyah, sudah dikenalkan dengan yang namanya Asmaul Husna. Karena kalau di madrasah, materinya akan runtut mulai dari MI sampai madrasah aliyah. Apalagi kalau sekolahnya dari MI, MTS, melanjutkan ke MA. Itu akan runtut pelajarannya. Kelas 10 kalian juga sudah dikenalkan dengan Al-Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Berapa jumlahnya? Itu sudah diajarkan. Nah, saya hanya ingin mengulang sedikit tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, dari kata Al-Asma dan Al-Husna. Kata Al-Asma jamak dari kata Ismun. Nah, Ismun artinya nama. Al-Asma adalah jamak dari kata Ismun. Berarti artinya adalah nama-nama atau nama dalam jumlah yang banyak. Al-Husna kata sifat yang artinya adalah baik. Jadi Al-Asma Al-Husna artinya adalah nama-nama yang baik. Nama-nama ini yang akan saya sampaikan pada kalian adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 99. Nah, kalian silahkan hafalkan Asmaul Husna yang 99 mulai dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Ya. Biasanya kalau tidak sedang pandemi, kalau kita belajar tatap muka, salah satu nilai keterampilan yang Bu Ella ambil adalah menghafalkan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kenapa? Karena ini menjadi nilai karakter bagi saya. Paling tidak kalian tamat dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap, kalian bisa menghafalkan Asmaul Husna. Itu minimal sekali. Jadi ketika terjun langsung di masyarakat, kalian bisa memimpin Asmaul Husna. Nah, siapa tahu nanti ada yang bertanya, wah pinter sekali hafal Asmaul Husna. Lulusan mana? Lulusan Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Bisa membawa nama baik alma mater. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang Al-Afu. Al-Afu ini dari Asmaul Husna Al-Afu itu diambil dari banyak sekali kata dalam ayat Al-Quran. Yang artinya adalah Allah zat yang maha memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Sifat Allah yang pertama ini, Al-Afu, Allah maha memaafkan kesalahan hamba-hambanya, itu banyak sekali dituangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada Quran surat Ali Imran ayat 155 yang bunyinya innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitan bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ini Quran surat Ali Imran ayat 155. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran, di antara dua pasukan, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan.
disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Di sini sudah jelas sekali bahwa kesalahan-kesalahan yang hambanya lakukan, kalau kita mau berusaha meminta maaf, memohon ampunan, bertobat, sebesar apapun kesalahan kita, bahkan ada yang menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan kesalahan kita walaupun seperti buih di atas lautan pun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesalahan manusia itu biasanya terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dosa kecil adalah dosa-dosa yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Dan kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita melakukannya. Dosa besar, dosa-dosa yang memang sudah ditentukan oleh Allah bahwa itu adalah dosa besar. Di antara dosa besar, itu yang paling besar adalah syirik. Yang kedua, durhaka kepada orang tua, berzina, mencuri, meninggalkan sholat, dan lain-lain. Itu termasuk dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan, Allah akan mengampuninya dengan sangat mudah kalau kita mau melakukannya. Dengan membaca istighfar, maka dosa-dosa kita akan runtuh. Dengan sholat fardu, yang satu dengan fardu yang lain, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dengan melakukan puasa sunat, dengan berwudu, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita. Kemarin kita melaksanakan puasa Arafah, itu bisa menghapuskan dosa kecil kita selama 1 tahun yang lampau. Nah, itu. Tapi kalau dosa besar yang kita lakukan, Allah akan ampuni kalau kita juga mau melakukannya dengan cara bertaubat. Materi taubat insya Allah sudah disampaikan pada kalian, kalau nggak salah di kelas 10 sudah pernah disampaikan. Syaratnya adalah ketika kita bertobat, yang pertama adalah menyesali, mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, memohon ampunan, berjanji tidak akan mengulangi, dan yang terakhir adalah mengiringinya dengan amal soleh. Itu upaya kita yang kita lakukan ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara kita meneladani al-afunya Allah? Tadi Allah adalah yang maha memaafkan kesalahan hambanya. Walaupun seperti buih di lautan pun, Allah akan mau memaafkan kesalahan hambanya kalau kita bersungguh-sungguh memohon ampunan kepadanya. Cara kita meneladani al-afunya Allah adalah yang pertama, kita yang meyakini bahwa Allah akan memaafkan kesalahan hambanya. Tapi bukan berarti kita sengaja melakukan kesalahan itulah ya menlah ngotulih di ngapurani nang Gusti Allah. Enggak seperti itu. Kalau kita memang sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang lampau, kalau kita ingin dimaafkan harus bertobat. Bukannya tobat sambel, sekarang kita tobat, besok ngelakoni lagi. Tapi kalau sudah bertobat, ya berhenti, tidak melakukannya lagi. Kalian tahu berpacaran adalah dosa besar. Nah, kalau kalian ingin berhenti bertaubat, ya sudah, jangan berpacaran lagi. Karena itu adalah perbuatan dosa besar. Dan Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian ketika pacaran kemarin. Caranya adalah dengan berhenti, tidak melakukannya lagi, dan mengiringinya dengan amal soleh. Jangan sekarang kita berhenti, besok dapat pacar lagi, malah justru tambah banyak lagi pacarannya setiap hari kemana-mana bersama. Nah, itu namanya tobat sambel.
Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah adalah zat yang mau memaafkan kesalahan hambanya. Jadi ketika kita bersalah pada Allah, kita bersalah kepada sama manusia, setelah kita memohon maaf kepada orang lain, ya kita tinggal meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menjadi manusia pemaaf dan mau menutupi aib orang lain. Untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu bukan perbuatan yang mudah. Misalnya, kalian habis disakiti sama temannya. Di sini diperintahkan, kalian harus memaafkan orang lain. Kalau kita ingin meneladani al-afu. Ketika hati kalian masih sakit, apakah saat itu juga kalian mau memaafkan dia? Sulit sekali. Nah, caranya ya biasanya secara perlahan-lahan. Dan kita diperintahkan untuk menutupi aib orang lain. Ketika kita tahu ada aib orang lain, bukannya kita sebarluaskan, tapi kita tutupi. Kalau kita kepengen, aib kita juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang mau menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita. Kemudian Asmaul Husna yang kedua, tapi ini banyak ayat-ayat yang nanti kalian baca ya, yang tadi Al-Afu, ada Quran Surat An-Nisa ayat 149 juga kalian baca. Terus kemudian Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 juga kalian baca. Kemudian ada hadis riwayat Ahmad yang berkaitan dengan Al-Afu juga dibaca. Saya lanjutkan dengan Asmaul Husna yang kedua, yaitu Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Ar-Razzaq artinya adalah Allah zat yang maha memberi rizki. Kalau kita berbicara tentang rizki, jangan hanya kita melihat rizki itu adalah uang, harta, benda, kekayaan. Bukan. Rizki bisa berupa kesehatan. Rizki bisa berupa kesempatan. Rizki bisa berupa kemudahan. Jangan melulu kita bicara tentang rizki, ya tentang harta benda itu tidak. Ada cerita orang naik pesawat terbang, jejeran duduknya. Dia melihat ketika pramugari berjalan-jalan, membawa makanan, selalu menawarkan makanan. Temannya sebelahnya itu selalu ambil. Kopi, ambil kopi. Terus nanti lagi jus, lagi makanan apa lagi. Dia hanya bengong, kemudian ditanya, kenapa Pak tidak mengambil makanan apapun? Karena saya kalau makan manis, nanti diabetes saya, gula darah saya naik. Jadi saya cukup minum air putih saja. Nah ini kan makanannya enak-enak Pak. Kalau saya makan makanan yang gurih, nanti kolesterol saya naik. Kalau saya makanan-makanan yang asin berlemak, nanti tensi saya naik. Sehingga saya cukup saya minum air putih saja. Itu gambaran. Ada orang kaya, bahkan dia seorang pemilik perusahaan besar. Uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya besar. Tapi kepengin makan seperti yang sebelahnya saja, dia apa-apa nggak boleh. Makan manis, gula darahnya naik.
Makan asin, tensinya naik. Makan sate, tensinya naik. Makan yang gurih-gurih, kolesterolnya naik. Makan-makan sayuran, asam uratnya naik. Sehingga yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang tidak enak-enak. Minum air putih, sayuran, paling welok, terong. Makanya kalau kita kok masih diberikan kebebasan untuk makan apa saja boleh, itu bagian dari rezeki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dulu Bella ketika muda melihat orang makan sate seneng banget. Wah, enak temen ya makan sate. Karena apa? Saya nggak bisa beli sate karena nggak punya uang. Nah sekarang ketika saya sudah punya uang sendiri, makan sate pun sudah mulai dibatasi. Karena apa? Takut kolesterolnya tinggi. Takut tensinya tinggi. Karena usia. Semakin usianya ke sana, maka pembatasan terhadap makanan juga semakin besar. Jadi rizkinya mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang ar-Razzaqnya Allah, yang pertama ada Quran surat Al-Hadid ayat 6. Ada Quran surat Al-Mulk ayat 15. Ada Quran surat Al-An'am ayat 151. Ada Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Ada Quran surat Ad-Dariyat ayat 58. Ada Quran surat Hud ayat 6. Ada Quran surat Al-Mulk ayat 67. Itu yang menjelaskan, dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Contohnya yang menjelaskan ini yang Al-An'am ayat 151. Yang bunyinya potongan ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ini potongan ayatnya. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Jadi banyak sedikitnya rizki kita memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran, Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu. Nah, apakah ketika kita menginfakkan pada saat kaya saja? Tidak. Pada saat kapanpun kita diperintahkan untuk menginfakkan harta. Kemudian Quran surat Ad-Dariyat. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki dan memiliki kekuatan yang kukuh. Al-Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu. Maaf, saya ulangi lagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi melainkan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata dalam Lauh Mahfuz. Ini gambaran bahwa seluruh hamba-hambanya Allah sudah ditentukan rizkinya. Jangankan kita manusia, binatang yang melata pun sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, nyamuk. Nyamuk makannya dari mana? Ya dengan menggigit manusia yang kadang baru mau menggigit saja sudah dibunuh. Contohnya lagi, cicak. Cicak merayap di dinding. Makanannya apa? Nyamuk. Susah sekali. Nyamuk terbang, cicak merayap. Kemungkinan ketemu itu susah. Tapi ternyata nggak ada cicak busung lapar karena nggak ada makanan, itu nggak ada.
cicak ya tetap gemuk-gemuk, tetap makan. Karena apa? Sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ar-razzaqnya. Sehingga kita nggak boleh iri dengan rezekinya orang lain, karena semuanya sudah ditulis oleh Allah rezeki kita. Nah, bagaimana cara kita meneladani ar-razzaqnya Allah? Yang pertama adalah dengan meyakini bahwa Allah menjamin rizki setiap makhluknya, serta berusaha mendapat rizki itu. Kita harus yakin bahwa rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan? Kita tinggal menjemputnya. Ada yang dengan cara menjemputnya, kayak Bu Ella menjadi guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Ada yang menjemputnya dengan cara jualan, berdagang di pasar. Termasuk di sini jodoh. Nah, rizki yang namanya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga kalau kamu pacaran gonta-ganti, itu bukan sedang berikhtiar. Ya ikhtiar sih ikhtiar, tapi tidak dengan cara seperti itu. Dengan si A baru sebulan ganti, dengan si B seminggu ganti, hampir setiap tikungan ada pacarnya. Bukan. Apalagi kalau seperti itu, berarti kamu sedang menjagani jodohnya orang lain. Ya, kita memohon kepada Allah untuk diberikan rezeki, berusaha menjadi orang yang baik, agar nanti kita ketemu jodoh juga orang yang baik. Nah, bisa jadi jodoh kalian ya teman kalian ketika sekolah di MAN ini, dan itu banyak sekali. Orang yang ketika sekolah tidak dilirik sedikit pun, ketika sudah tamat bisa jadi nanti ketemu lagi dan menjadi jodoh itu banyak. Makanya dengan temannya jangan terlalu jeles-jelesan. Siapa tahu mereka itu nanti jodoh kalian. Dan cerita tentang seperti itu banyak sekali. Termasuk ada orang sekolah di sini. Dia itu jauh-jauh sekolah di sini. Saya tanya, kenapa sekolah di sini, Mbak? Jauh padahal susah transportnya. Ya saya ingin Bu sekolah di sini. Oh seperti itu, baguslah. Ternyata nggak taunya dia baru tamat MAN menikah dengan orang yang dari sini. Itu menggambarkan ketemunya jodoh itu ya ketika dia datang sekolah di sini ketemu orang yang kemudian menjadi jodohnya. Yang kedua, kita saling berbagi rezeki dengan makhluk lain. Maksudnya apa? Ketika kita diberikan kelebihan rezeki, misalnya harta benda, okelah kita berbagi dengan orang lain. Ada pengemis datang, kita kasih. Ada orang tetangga yang membutuhkan, kita kasih. Ada temannya yang nggak punya uang, kita bantu. Kalau kita diberikan rezeki kecerdasan, ya bantu teman kita. Bukan diconteki ketika tes, tapi diajarkan. Sini Mbak, tak ajari, aku bisa matematika. Nih caranya seperti ini. Nah, jangan ketika tes kamu memberikan contekan, itu malah dosa. Tapi pada saat proses pembelajaran. Kalau kalian punya tenaga lebih, tetangganya membutuhkan tenaga kamu, misalnya kalau zaman dulu itu ada namanya kesambat, ya kalian yang punya tenaga lebih memberikan bantuan kepada orang lain dengan tenaganya. Termasuk kalian di sekolah juga seperti itu. Nah, itu cara meneladani ar-razzaqnya Allah. Yang ketiga, kita akan melihat Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik itu apa? Al-Malik adalah Allah Zat yang Maha Merajai atau menguasai. Menguasai apa? Menguasai alam semesta. Ini diantaranya adalah tertuang dalam Quran surat At-Toha ayat 114, Quran surat Al-Mu'minun ayat 116. Nah, diantaranya saya bacakan Quran surat At-Toha ayat 114 yang menjelaskan tentang Al-Maliknya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allallahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyubda ilaika wahyu wa qulir rabbi zidni ilma. Maha tinggi, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini kata-kata Allahul Malikul Haq. Ini kata yang menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat Al-Malik. Kemudian yang kedua, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 116. Fata'allallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Di sini disebutkan Allahul malikul haq. Nah, tiada Tuhan selain Dia, zat yang Allah Raja yang sebenarnya. Nah, jadi Al-Maliknya Allah di sini adalah Allah adalah zat yang maha merajai atau menguasai. Makanya seberapapun tinggi kalian ilmunya, seberapapun tinggi jabatan bapakmu, jangan pernah terlena. Karena apa? Karena ada yang lebih tinggi kekuasaannya, ada yang lebih pintar ilmunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong. Sekarang banyak penguasa yang kadang-kadang sewenang-wenang. Mereka tidak tahu bahwa yang namanya jabatan itu hanya sementara, ada masanya. Kekayaan hanya sementara, ada masanya. Tapi kadang kita dibuat terlena. Ketika sedang memiliki jabatan, kita sombong, sewenang-wenang. Contoh orang yang sombong dengan kekayaan, dengan jabatan. Contohnya, misalnya kita lihat kisahnya Fir'aun. Yang dengan kekayaannya kita lihat kisahnya Qarun. Mereka berdua kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun, dia ditenggelamkan ke bumi dengan seluruh harta bendanya melalui gempa. Sedangkan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah pada saat mengejar Nabi Musa. Ini gambaran orang yang sombong ketika memiliki jabatan atau memiliki kekayaan. Mereka nggak menyadari bahwa Allah lah zat yang maha menguasai, zat yang maha merajai. Bagaimana cara kita meneladani Al-Maliknya Allah? Tadi Allah adalah zat yang maha berkuasa. Kekuasaannya Allah itu tidak terbatas. Tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Maka kekuasaannya bersifat abadi, kekuasaannya sangat tinggi, sangat luas. Nah, cara kita meneladani Al-Maliknya Allah, yang pertama adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menguasai, maha menguasai segala kekuasaan. Pada saat kalian minimal lah jadi ketua OSIS di Mantika Cilacap, di pengurus OSIS, ketua kelas di kelas, pengurus kelas, ya jangan sombong, jangan semena-mena terhadap teman-temannya. Jangan mentang-mentang sedang berkuasa, jangan mentang-mentang memiliki jabatan, karena itu sifatnya sementara. Besok kalau kalian sudah nggak jadi ketua kelas, sudah nggak jadi pengurus OSIS, ya sama seperti teman-teman yang lain. Termasuk nanti ketika kalian sudah tamat dari madrasah, kemudian mukim, nah di situ mungkin bisa jadi kalian jadi ketua RT, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden. Tetaplah kalian menjadi orang-orang yang tawadu. Ingatlah kekuasaan Allah itu
tidak terbatas. Yang kedua, kita harus selalu meminta izin kepada pemilik barang dan selalu bertanggung jawab. Maksudnya apa? Kita yakin bahwa Allah lah merupakan pemilik dan penguasa segala sesuatu. Dan membuat kita sebagai hambanya harus memikirkan tindakan yang akan kita lakukan. Nah, jadi semua yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi ada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya nanti akan sampai Al-Hasib dulu penjelasannya. Nanti yang 4 kita sampaikan untuk pertemuan depan. Terus kemudian Al-Hasibnya Allah. Apa itu Al-Hasib? Al-Hasib adalah Allah zat yang maha menghitung dan mencukupi. Di sini menurut Al-Ghazali, Al-Hasib merupakan Allah atau Dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Jadi kalau kita minta Allah mencukupi kita, ya Allah akan mencukupi. Makanya jangan lupa setiap habis sholat bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Hanya Allah lah zat yang maha mencukupi hambanya. Kalau kalian dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kalian itu mudah. Kalian kepengen makan pakai sate, punya uang untuk membeli sate. Kalian pengen beli motor, punya uang untuk beli motor. Itu gambaran bahwa Allah mencukupi kebutuhan kita. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Al-Hasib, itu satu ada An-Nisa ayat 6 dan 86. Dua Al-Ahzab ayat 39. Yang ketiga Al-Isra ayat 14. Nah, ini ayat-ayat ini nanti kalian baca sendiri ya di buku dan pelajari ayat-ayatnya. Nah, cara meneladaninya adalah satu, dengan meyakini bahwa Allah zat yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Jadi kita yakin bahwa apa yang kita miliki itu ya bagian dari kecukupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Kita tidak menjadi orang sombong. Yang kedua, kita akan selalu introspeksi, mengevaluasi diri secara konsisten. Kita akan menghitung-hitung setiap hari. Kesalahan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya menjadi hamba yang bersyukur. Ini untuk kesempatan kali ini. Saya cukupkan sekian dulu untuk 3 Asmaul Husna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.